Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Sebelumnya, admin ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support ke channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, admin perlu informasikan bahwa channel ini adalah channel yang membahas berbagai hal, kisah dan juga kasus dalam kemasan cerita bergambar. So, silahkan kalian tonton sampai habis video ini. Dan jika kalian tertarik, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Di video kali ini, admin ingin mengulas mengenai Bukit Soeharto. Ya, Bukit Soeharto. Atau yang memiliki nama resmi adalah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dan terletak di Kalimantan Timur. Namanya kembali mencuat setelah belum lama ini negara kita merencanakan akan memindahkan ibu kota ke wilayah tersebut. Tempat yang asri dan juga strategis tersebut memiliki wilayah yang luas dan juga akses yang memadai, sehingga tempat tersebut dinilai mampu memenuhi kriteria sebagai ibu kota. Namun di balik keasrian serta letak yang strategis, tempat tersebut kerap dipenuhi dengan cerita horor dan dikenal sebagai area yang sangat mistis. Kisah yang paling klasik adalah kisah yang dialami oleh Pak Solikan. Namun dalam beberapa referensi admin menemukan ada yang menyebut namanya dengan Pak Subhan. Dan kisah ini terjadi pada tahun 1975. Ia kala itu tinggal di Samboja, di rumah menantunya. Peristiwa yang sangat aneh itu terjadi ketika ia masih bekerja di hutan bersama dengan teman-temannya. Ia kala itu tertinggal dari rombongan yang sudah lebih dulu kembali ke pos istirahat bekerja. Ia tertinggal karena harus membuang hajat di sungai terdekat. Setelah selesai, ia kemudian hendak kembali ke pos istirahat. Suasana jalan kala itu memang sudah mulai temaram karena matahari sudah mulai tenggelam dan juga hutan tampak sayup-sayup, menebar suasana khas yang diiringi dengan suara-suara serangga. Saat menyusuri jalan setapak menuju pos istirahat, Solikan menyadari bahwa beberapa meter di belakangnya itu ada rombongan yang juga berjalan di jalan yang sama. Beberapa orang yang tampak kurus dan juga memanggul beberapa peti kayu yang terlihat cukup berat. Solikan kemudian berhenti sejenak untuk menyulut sebatang rokok di sakunya. Lama-kelamaan rombongan itu semakin mendekat. Dan alangkah terkejutnya Solikan ketika mendapati bahwa di belakang orang-orang yang memanggul peti itu ada sekelompok orang yang berseragam mirip dengan tentara Jepang. Tentara-tentara itu sontak langsung menodongkan senjata kepada Solikan sambil mengatakan sesuatu dalam bahasa Jepang. Namun Solikan masih bingung dan terpaku. Tentara Jepang yang paham bahwa Solikan tidak bisa berbahasa Jepang kemudian memberi kode perintah dengan mengarahkan senjatanya. Karena takut, Solikan pun mengangkat tangan dan kemudian ikut bersama rombongan, membawa peti tersebut sambil menyusuri jalan setapak. Sepanjang perjalanan, Solikan dan rombongan tak ada yang berbicara. Mereka terus saja berjalan, memasuki hutan yang ada jalan setapaknya. Mata Solikan langsung menyesuaikan dengan keadaan sekitar. Walau hari itu mulai gelap, ia bisa melihat sekitar semak yang rimbun dengan jalan setapak yang agak basah, serta pepohonan besar menjulang di kanan dan kiri. Mereka terus saja berjalan naik dan turun lembah, hingga pada akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang agak lapang. Di sini mereka berhenti lalu diperintah untuk menggali lubang. Solikan hanya bisa diam. Ia kemudian ditempatkan di tepi semak dan juga tetap ditodong oleh senjata. Sementara para tawanan yang sedari tadi mengangkat peti, kini mereka diperintahkan untuk menggali lubang. Kemudian mereka mulai mengubur peti tersebut satu persatu. Di momen inilah seorang tawanan menatap Solikan dengan tatapan yang sangat tajam, seolah ingin mengatakan sesuatu sebelum akhirnya mereka juga akan ikut terkubur. Dari tatapan tersebut, tak ada harapan di raut mukanya, dan seolah ia ingin mengatakan, "Tolong temukan kami di sini." Suara tembakan seketika langsung memecah keheningan. Tentara Jepang tersebut langsung menembak mati para tawanan yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Sekilas melihat, mereka langsung tewas tersungkur.
Dengan nafas memburu, Solikan langsung lari tunggang-langgang memasuki area hutan. Ia tak lagi fokus ke jalan yang dituju. Yang terfikir dalam benaknya hanyalah terus berlari menjauh dari para tentara itu. Namun dalam larinya yang tunggang-langgang, kakinya kemudian tersandung akar pepohonan dan ia terpanting menabrak pohon lain. Ia pun langsung jatuh dan pingsan. Solikan yang tak kembali malam itu membuat teman-temannya khawatir. Keesokan harinya mereka mencari Solikan di area tempat kerja. Kemudian mereka masuk ke hutan. Dan akhirnya ia ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri di bawah sebuah pohon yang sangat besar. Dalam keadaan yang masih sangat lemas, ia kemudian dipapah dan dibawa pulang ke tempat istirahat. Setelah benar-benar sadar, Solikan kemudian menceritakan apa yang ia lihat. Dan mendengar cerita tersebut, mereka kemudian menyusun rencana untuk mencari tempat tersebut. Karena menurut penduduk setempat, apa yang ia lihat semalam adalah hantu dari korban Romusa. Sehari setelahnya, mereka mulai masuk ke hutan di pagi hari dan mulai menyusuri jalan yang ternyata tidak lagi sama dengan jalan yang ia lalui semalam. Hingga tengah hari, lokasi yang dicari tak ditemukan. Padahal jelas daerahnya benar-benar di daerah pertengahan sekitar gunung, yang sekarang terdapat tower Telkom, dan di kiri kanannya merupakan lembah yang berhutan lebat. Pada akhirnya, lokasi itu tetap saja tidak ditemukan. Usaha mencari lokasi tersebut kembali diulang oleh Solikan dan juga beberapa kawannya setelah jalan sudah selesai dan beraspal, yaitu sekitar tahun 1978. Namun bagaimanapun, upaya mencari tempat tersebut tetap saja sia-sia. Namun demikian, ternyata pengalaman Solikan ini ada pula yang membenarkan. Katanya ada orang lain yang juga pernah melihat di waktu malam hari ada beberapa orang yang memikul peti dan dikawal oleh tentara Jepang. Areanya pun sama, yaitu di jalur jalan Bukit Soeharto. Mungkin saja lokasinya memang sudah sangat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dan lagi pula, entah kapan pembantaian itu terjadi. Kisah ini masih banyak diceritakan oleh penduduk setempat. Itulah kisah Solikan yang melihat penampakan korban Romusa. Bagi teman-teman yang tahu apakah lokasinya sudah ditemukan atau mungkin masih menjadi misteri hingga saat ini, silakan saja kalian share dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah yang bisa Admin ceritakan ke kalian. Dan sebenarnya masih ada lagi kisah seorang pemuda yang bernama Bri, yang juga berasal dari luar daerah dan diperlihatkan oleh sosok makhluk halus, yang ke depan mungkin akan Admin buat kisahnya dalam video yang terpisah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian terhibur. Silahkan juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.